Ya, puji Tuhan. Jadi kami mengucap syukur jumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini, dan sedikit firman Tuhan yang akan dibagikan pada siang hari ini. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, saya minta Saudara Bapak Ibu sekali lagi boleh kasih senyum kanan kiri, jabat tangan mereka dan bilang dalam Yesus kita bersaudara. Depan belakangnya juga boleh bilang dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Indonesia untuk Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Indonesia untuk kerajaan sorga, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama saya mengundang saudara Bapak Ibu, ya, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, oh ya, mohon maaf saudara, hampir lupa. Sebenarnya hari ini yang harusnya hadir di tempat ini sesuai dengan undangan adalah pimpinan saya, Bapak Pendeta Aristo Pariaji. Ya, namun beliau ada berhalangan. Kebetulan pelayanannya hari ini ada pelayanan juga dan waktunya mepet sekali. Jadi beliau minta saya untuk hadir di tempat ini. Saya pun sangat tidak menyangka, saya sangat bersyukur. Pertama, yang kedua, kemarin saya berpikir waktu beliau minta tolong sama saya, kenapa saya Tuhan? Maksudnya banyak yang lain, tapi kenapa saya? Dalam hati saya, ya, habis saya mikir gitu, saya sakit perut, saudara, karena karena saya diberitahu ya sama Bapak Pastor Yohan, ya saudara. Jadi nanti akan banyak orang yang hadir, ya, banyak dari gereja-gereja, banyak dari hamba-hamba Tuhan, banyak dari pendoa-pendoa yang luar biasa dipakai Tuhan, ya saudara. Jadi saya orangnya sebenarnya agak malu-malu Bapak Ibu Saudara. Jadi ya memang dari kecil nggak pernah cita-cita jadi pendeta saudara Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa kalau hari ini saya boleh ada di tempat ini, ya saya percaya semua karena kuasa doa. Siapa yang hidupnya karena kuasa doa? Boleh bilang itu saya. Amin. Ya saudara, karena doa mama saya, karena doa istri saya. Nanti saya akan cerita sedikit ya saudara. Saya dulu nggak pernah cita-cita jadi, kalau ditanya namanya anak-anak saudara, kalau ditanya mau jadi apa nanti kalau besar, mau jadi dokter om, ya mau jadi apa nanti kalau besar, mau jadi manajer om, mau jadi pilot, mau jadi macam-macam. Ya seperti pada biasanya template itu kalau anak-anak ditanya ya nggak jauh apa namanya cita-citanya itu aja. Ya sampai satu hari saudara saya ditanya sama keluarga besar, ada acara Natal, mama saya jawab, oh nanti dia mau jadi pendeta. Ya saya diam saudara. Kenapa? Karena saya nggak ada kepikiran mau jadi pendeta sama sekali ya saudara. Nah berikutnya ditanya lagi, oh nanti dia mau jadi pendeta. Mama saya terus yang jawab. Sampai berkali-kali ya dalam hati saya kesal juga saudara waktu itu. Karena yang ditanya saya kok yang jawab mama. Saya bilang gitu ya saudara. Karena saya lihat banyak ibu-ibu pendoa, jadi saya ingat mama saya. Ya saudara. Karena mama saya juga berdoa buat keluarganya, berdoa buat semuanya. Orang lari pagi di depan rumah didoain saudara. Ya tadi saya sangat relate dengan tadi Pak Pendeta Sastra. Ya doa buat Indonesia, doa buat semuanya. Ya sampai saya berpikir ya nanti kalau ada orang tanya lagi tentang cita-cita saya, mama yang jawab, mama yang jadi. Dalam hati saya saudara. Dan beneran saudara, akhirnya atas anugerah kebaikan Tuhan, ya akhirnya mama saya, beliau sempat sekolah Alkitab lah, sekolah teologi, tapi nggak selesai karena saya punya adik lagi nomor 3. Jadi di tingkat ketiga waktu itu beliau sekolah di Batu Malang di I3 kalau saudara bapak ibu tahu. Jadi sekolahnya nggak selesai akhirnya ya karena ngurus anak apa namanya yang ada yang paling kecil ya saudara. Dan hari ini saya sangat bersyukur jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sama-sama firman Tuhan ya saudara, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saudara Bapak Ibu yang bisa ikutan baca, boleh dari Alkitabnya, boleh dari HP-nya. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan, Yeremia 29 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat terakhir 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya.
Ya saudara, ayat ini ya saudara disampaikan Tuhan sendiri kepada bangsa Israel, kepada bangsa itu melalui Yeremia, melalui Nabi Yeremia. Dan Tuhan berjanji di ayat 11, saudara Bapak Ibu tadi kita sudah dengar, kita sudah baca, Tuhan tahu rancangan terbaik, Tuhan tahu rancangan damai sejahtera, Tuhan tahu rancangan berkat untuk saudara dan saya, orang-orang percaya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang tahu. Yes, Tuhan yang tahu ya saudara, rancangan berkat damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan untuk saudara dan saya. Bagi bangsa ini, hari depannya, masa depannya nggak ada harapan. Ya kenapa? Karena mereka ditindas, ya menderita, mereka menjadi budak di Mesir, saudara. Mereka seperti tidak punya hari depan. Ya, tapi Tuhan datang dengan membawa janji, jaminan kepada bangsa ini bahwa aku akan memberi masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhannya juga Tuhan yang sama hari ini untuk saudara dan saya. Ya saudara, Bapak Ibu semua, kita para pendoa, orang-orang yang beribadah siang hari ini, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk pada kemuliaan Tuhan dan menyediakan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang indah untuk saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Kalau kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Ya, dan Tuhan sendiri yang berjanji, saudara, kalau engkau mencari aku akan memberi diri, ya, supaya kamu menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya, bicara tentang pemulihan keadaan, ya saudara, pemulihan situasi seperti Indonesia hari-hari ini, ya saudara Bapak Ibu, ya. Indonesia hari-hari ini ada begitu banyak sekali masalah, begitu banyak sekali, ya kita lihat, kalau saudara lihat baca berita, jarang berita baik, ya saudara, ya. Jarang sekali berita-berita yang positif. Rata-rata berita semua mencemaskan, rata-rata berita-beritanya sampai bikin geleng-geleng kepala. Kemarin saya baca berita, ya viral di sosial media, ya saudara, ada dua orang berteman, ya saudara, dua-duanya, ya namanya berteman, saudara, ya dua-duanya sebenarnya ya baik gitu, saudara, cuma karena ada satu masalah, ya masalah ini membuat mereka berdebat, bertengkar, akhirnya ya saling menyakiti, bahkan sampai, mohon maaf ya saudara, menghilangkan nyawa sesamanya, temannya. Karena apa? Karena mereka berdebat gara-gara yang duluan yang mana, ayam apa telur. Saudara Bapak Ibu mungkin yang baca pasti saudara tahu juga, ya, yang mana yang duluan, ayam atau telur. Saya tanya sama saudara, yang mana yang duluan, ayam apa telur? Yakin? Ayam apa telur? Yang duluan lapar, Pak Pendeta. Ya bener lah. Kalau nggak lapar nggak akan makan ayam, nggak akan makan telur. Ya sudah. Ya ayam. Firman Tuhan bilang Tuhan menciptakan semua hewan, ya, yang di udara, yang di darat, yang di laut. Amin. Ya firman Tuhan nggak catat ada telur sih, ya. Ya saudara. Jadi ayam, ya, dan telur ini saudara, ini jadi masalah besar. Karena apa saudara? Karena orang hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang menghadapi permasalahan. Nah, minyak naik, cabai naik, ya harga pada naik, pada mahal. Ya saudara, saya berdoa saudara dan saya, ya setiap kita sehat sempurna, umur panjang, bebas dari stres. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, bebas stres. Amin. Ya saudara, lihat kanan kiri, kasih senyum, bilang kita bebas stres. Senyum kanan kiri, bilang bebas stres. Amin. Ya, iya saudara, kalau berdoa kan perlu damai. Amin. Ya saudara, bagaimana mau berdoa tapi kalau aduh, ya pikiran pusing, banyak masalah, lihat yang aneh-aneh, ya kan saudara, berita hari-hari ini, ya cabai naik, ya saudara, minyak naik, bensin naik, tepung naik, semuanya naik. Saya berdoa saudara dan saya, darah kita tidak naik. Amin. Karena ada darah Yesus. Amin. Ya saudara, ngomong-ngomong darah Yesus, saudara Bapak Ibu tahu nggak golongan darah Tuhan Yesus itu apa? Puji Tuhan, pintar semua di sini. Oke, kalau bisa jawab darah Tuhan Yesus itu, oh alasannya apa? Luar biasa di sini memang. Ya, saya senang nih di sini nih, pinter-pinter.
Amin. Ya, anak Tuhan memang diberkati, sehat, pintar. Iya, sudah. Saya ya apa pendeta apa namanya cocok logi, bukan cocok logi. Supaya saudara dan saya ya tidak stres, katakan amin. Iya, saudara. Saudara dan saya hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kembali kepada Yeremia 29. Bangsa ini bangsa yang tertindas, ya bangsa yang sengsara, yang menderita, yang tidak punya hari depan, tapi Tuhan datang dengan hari depan yang penuh harapan, ya. Dan Tuhan berkata dalam firman Yeremia 29, aku akan memberi, ya sudah, kamu menemukan aku kalau kamu cari aku, dan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berdoa, sama-sama bilang sama saya, berdoa. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini bagaimana kita berdoa. This is the basic fundamental. Ini adalah dasar fundamental. Ya, sebenarnya apa yang saya mau sampaikan adalah bagian tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra. Ya, saudara, beliau tadi sudah menyampaikan dengan begitu luar biasa, sangat baik, ya saudara, dan saya pun sangat terberkati. Ya, saudara, bagaimana kita berdoa? Salah satunya jangan menghakimi. Ya, saudara, apa yang sudah beliau tadi sampaikan. Yang pertama kita akan lihat sama-sama, berdoalah dengan hati yang tulus hati. Kalau engkau berdoa, jangan dengan hati yang bengkok. Jangan dengan hati yang, mohon maaf, hati yang iri, hati yang bengkok, hati yang ada agenda lain. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Hanya buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mazmur 66 17 sampai dengan 20. Alkitab bilang, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Katakan amin. Terpujilah Tuhan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripada saudara dan saya. Dan saya percaya kita semua hadir di tempat ini karena kasih setia Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya karena kasih setia anugerah Tuhan? Amin. Kita sehat, kita lewat pandemi, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan karena doa. Amin. Entah doa istri, entah doa suami, entah doa anak, entah doa orang tua, entah doa hamba-hamba Tuhan, entah doa dari para pendoa syafaat, entah daripada doa-doa dari bahkan orang yang nggak kenal saya sekalipun, ya tidak mengenal saudara dan saya sekalipun, ya, setiap kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa ya Alkitab katakan, saudara, ini Raja Daud yang berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan nggak mau dengar. Ya, saudara, kalau ada hati yang jahat, hati yang bengkok, agenda lain, ya, selain untuk memuliakan Tuhan, ya sudah, atau ingin ingin firman Tuhan atau nama Tuhan dipermuliakan, selain daripada itu, ya sudah, Alkitab katakan itu artinya niat yang jahat. Saya pernah ketemu sama satu jemaat, bapak-bapak, ya belum bapak-bapak banget sih, ya setengah baya, tapi dia pekerja. Ya sudah, Pak, tolong doain saya Pak Pendeta. Ya, ketika altar call, kemudian saya mau dipromosi jadi executive manager. Oh, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa, saya bilang gitu. Ya Pak, saya percaya. Ya, saya senang nih ketemu sama orang yang begini, karena ketika kami berdoa, Bapak Ibu Saudara, ya para pendoa, kalau ketemu sama orang yang didoakan, orangnya percaya, orangnya punya iman, ya enak nggak saudara? Amin. Ya saudara, jadi imannya tuh nyambung gitu loh saudara. Ya, jadi saya ketemu sama orang ini juga percaya, punya iman bahwa dia akan naik sesuai dengan janji Tuhan. Ya, berkat Tuhan tercurah kepadanya. Ya, ketika saya sedang berdoa di tengah-tengah, lalu dia bisik saya, Pak Pendeta, ya tolong doain sekalian Pak, supaya eksekutif manajer yang sekarang namanya, saya nggak sebut namanya, si A lah katakanlah ya, si A itu Pak Pendeta ditegur sama Tuhan karena dia jahat Pak, dia sombong, jatuhkan dia. Oh, darah Yesus, saya bilang. Saya langsung mundur satu langkah saudara. Ya, gimana Pak, saya bilang, ya itu tuh Pak, si Pak itu tuh, ya supaya Tuhan tuh hajar dia. Loh Pak, seperti yang tadi ya Bapak Pendeta Sastra sampaikan, jangan menghakimi. Amin. Ya, saya katakan kepada Bapak ini, Pak, Tuhan sayang sama Bapak, Tuhan mengasihi Bapak, tapi bukan porsi Bapak untuk bilang sama Tuhan jatuhkan dia dan lain-lain. Amin. Tuhanlah yang berhak mengangkat, Tuhan juga yang berhak menurunkan. Semua adalah kedaulatannya tuh Tuhan. Lalu gimana Pak kalau ada orang yang gitu? Doakan saja. Amin. Bukankah kita hadir di tempat ini untuk
berdoa. Amin. Ya, serahkan sama Tuhan. Matanya bukannya Tuhan nggak pernah tidur, tangan Tuhan nggak pernah kurang panjang, telinga Tuhan yaitu bukan tidak mendengar seruan doa anak-anaknya, tapi yang menghalangi adalah dosa, adalah dosa. Jadi jika engkau berdoa, jadi ketika kita berdoa, ya sudah, bawa hatimu dengan setulus-tulusnya kepada Tuhan. Amin. Bawa hatimu dengan semurni-murninya kepada Tuhan. Tuhan tahu kok kalau memang ada orang yang mungkin nggak baik, kurang baik, ya mungkin orang ini mungkin berusaha mengganggu saudara atau ingin menjatuhkanmu. Tuhan tahu. Yang terutama adalah fokusnya adalah hati kita yang tulus kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan, ya aku ingin ya begini, aku raih janjimu Tuhan. Tuhan yang berjanji bahwa kalau aku cari Tuhan dengan setia, dengan tulus hati, engkau memberkatiku, engkau menyediakan oleh kasih setiamu saja ya Tuhan, ya aku datang kepadamu. Amin saudara. Saya percaya itu yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya akan menjadi bagian kita yang percaya. Katakan amin. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, tulus hati. Ya, memang saudara memang nggak mudah untuk tulus hati ya saudara. Perlu perjuangan, ya saudara. Perlu perjuangan, perlu penguasaan diri, ya saudara. Tapi saya percaya saudara, bukan berarti nggak mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bagi manusia sulit, apalagi zaman sekarang Pak Pendeta, sulit Pak punya hati yang baik, sulit Pak punya hati yang tulus. Orang zaman sekarang juga orang-orang pada jahat-jahat Pak, iya kan saudara. Bagi dunia sulit, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana kita berdoa? Berdoalah dengan iman yang teguh, iman yang sungguh. Yakobus 5:15-16. Ya, saya yakin ayat ini mungkin saudara Bapak Ibu para pendoa-pendoa khususnya sering mendengar. Boleh dibuka kalau saudara Bapak Ibu bisa lihat juga. Yakobus 5:15-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Bilang sama-sama, sangat besar kuasanya. Yes, ya saudara. Doa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Prayer changes things. Doa mengubahkan dunia saudara dan saya. Amin. Dan tahukah saudara, kalau kita berdoa, ya saudara, bahwa bukan Tuhan yang berubah, tapi kita yang berubah. Amin. Ya saudara. Jadi saya pernah ketemu satu ibu-ibu, Pak, gimana sih Pak? Saya udah berdoa Pak, udah setahun belakangan ini, ya. Tapi mana Pak perubahan? Mana Pak? Suami saya belum berubah, suami saya masih gitu-gitu aja Pak, masih ngorok Pak. Ya, suami saya masih begitu Pak, tapi udah mulai agak lumayan sih Pak. Ya dulu Pak, kalau dia mandi, kelar mandi, ya handuknya itu langsung dilempar Pak di tempat tidur, nggak pernah digantung Pak. Ya, sekarang sih udah agak lumayan sih Pak, bukan di tempat tidur lagi, di meja, sama aja dong. Ya, belum digantung juga. Ya saudara, tapi Pak pelan-pelan mulai ada, ya saya lihat, walaupun dia masih begitu, tapi Pak, ya intinya Pak masih banyak pergumulan. Mana Pak? Ya setahun saya berdoa. Dulu Pak saya nggak pernah berdoa pagi-pagi Pak, sekarang Pak saya bangun pagi. Ya dulu Pak boro-boro saya bangun pagi untuk berdoa subuh-subuh. Sekarang sekarang saya setiap hari Pak, setiap hari saya berdoa. Tapi mana? Belum ada perubahan, belum ada sesuatu terjadi. Kadang-kadang saya kalau ketemu sama orang yang begini, saya senyum aja. Bu, tadi ibu sendiri yang cerita, ya bahwa dulu ibu nggak pernah berdoa, apalagi pagi-pagi subuh-subuh. Ya dulu ibu nggak pernah ambil waktu, ya untuk sediakan waktu secara pribadi, ya untuk doa kepada Tuhan. Sekarang ya ibu berkata tadi bahwa ibu berdoa, ambil waktu subuh-subuh bangun. Ya, apakah itu namanya bukan perubahan? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sebelum mujizat terjadi, sebelum berkat Tuhan tercurah, sebelum orang lain ya saudara dijamah Tuhan, ya berubah karena doa, ya bukan hanya doanya saudara dan saya, tapi doa semua orang. Amin. Ya saudara, Indonesia berubah. Ya saudara, Indonesia disayang Tuhan, katakan amin.
Indonesia ada damai sejahtera, Tuhan mau saudara dan saya lebih dulu kita pun jadi pribadi-pribadi yang berubah. Amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara dan saya jadi orang-orang yang berdoa dengan iman. Ya saudara, dengan percaya sungguh, karena doa yang dengan sungguh, dengan iman, dengan keteguhan, doa mengubahkan segala sesuatu. Alkitab catat, Elia nabi, Elia orang biasa. Elia nabi, tapi Alkitab juga bilang Elia manusia biasa. Bilang sama-sama, manusia biasa. Tapi kenapa Elia bisa berdoa tutup langit 3 tahun 6 bulan nggak turun hujan? Lalu dia berdoa lagi, langit terbuka, turun hujan. Jangan lupa tadi dikatakan Elia orang biasa, Tuhannya yang luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan tepuk tangan hanya buat Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, there is nothing impossible with God. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat orang percaya. Amin. Kita bisa melakukan segala perkara karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari ketulusan, doa yang lahir dari yaitu hati yang murni, mengubahkan segala sesuatu. Saya percaya saudara Bapak Ibu, sekali lagi ya saudara, bahwa setiap kita ya tentunya saudara, bahwa kita sebagai orang percaya ya kita percaya bahwa kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup. Amin. Ya saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya sama seperti nafas, kita nggak bisa hidup tanpa bernafas, kita nggak bisa hidup tanpa doa. Yang setuju bilang amin. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Ya, dan semua kita yang ada di tempat ini, saya percaya karena iman kita hadir di tempat ini. Ya, saudara, karena doa, percaya dengan iman. Ya, saudara, saya seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, sebelum saya melayani ya saya dulu sekali lagi nggak pernah bercita-cita untuk melayani Tuhan. Saya sekolah manajemen hotel, lalu saya pergi ke kapal pesiar, 6 tahun saya bekerja, dan saya kembali ke Jakarta dan saya ketemu sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi jadi waktu itu kami bersama-sama beribadah. Ya, saya ingat pertama kali ya istri saya, pacar saya waktu itu ya ajak saya beribadah ya di Kelapa Gading ya saudara. Lalu kami datang ya, kami naik motor, lalu kami datang sampai di ruang ibadah ya, pacar saya ya ajak saya untuk beribadah ya, duduk di paling depan saudara, karena memang jemaat sudah penuh ya saudara, jadi bangku yang kosong itu adanya di depan ya. Dan saya waktu itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum melayani ya. Saya paling nggak suka kalau ibadah duduknya di depan, karena masih malu gitu mungkin saudara ya. Pokoknya nggak suka, nggak mau. Dia tarik saya, dia ajak saya duduk paling depan. Waduh, ya saudara, orang lagi nyembah Tuhan. Kayak tadi Bapak worship leader sangat luar biasa. Terima kasih Pak, sangat terberkati. Jadi lagi nyembah Tuhan, angkat tangan. Waduh, semua basah roh, nyanyi, ada nangis. Ya air mata sama ingus susah dibedain. Jadi benar-benar wah dalam hadirat Tuhan. Waduh, saya lebih nggak suka lagi tuh. Ya saya bilang sama pacar saya bilang, kamu jangan ajak saya duduk di depan. Saya nggak suka. Ya nggak apa-apa, ayo. Enggak, saya bilang, kalau kamu mau duduk di depan, kamu sendiri duduk di depan. Wah, saya tegur dia saudara. Di depan orang lagi penyembahan, gitu ya saudara. Ya, saya pergi ke belakang, ya saya ngambek ceritanya pada saat itu. Ya sudah, saya duduk di belakang, saya ngambek. Bukan berarti yang di belakang, bukan berarti, mohon maaf Bapak Ibu, yang di belakang tetap diberkati karena memang di depannya udah penuh, jadi sampai ke belakang pasti. Ya sudah. Jadi saya bilang sama istri saya mau pulang. Ya, saya nggak mau ibadah, saya bilang. Ya, istri dia datang ya saudara, lalu dengan nangis, ayolah, ayo kita nggak apa-apa, yuk ibadah. Enggak, saya bilang, saya nggak mau ibadah. Ya, saya udah males, saya mau pulang. Ya udah, yuk kita pulang. Sebelum pulang makan dulu mie babi, saya bilang. Kelapa Gading, ya kan saudara. Ya, ya kan. Minimal kue tiaw akang lah. Ya kan sudah. Nggak ke gereja tapi makan kue tiaw iya. Ya, nggak di sini, bukan di sini ya. Itu dulu, saya dulu. Jadi saya bilang, pokoknya udah kita pergi. Saya bilang, ternyata di perjalanan saudara, ya dia nangis terus.
Ya sudah, saya bonceng dia di belakang, tambah keras nangisnya. Saya gas motor saya, dia tambah gitu kan. Saya bilang, wah ini apa-apaan nih, saya bilang. Ya sudah, diam, saya bilang, diam, jangan nangis, saya bilang. Masih nangis, diam, kalau nggak diam nih kita berhenti aja nih. Akhirnya kami berhenti, saudara. Saya bilang, kalau kamu masih nangis terus, ya saya tinggalin kamu nih. Maksudnya kamu pulang sendiri aja, gitu, saudara. Ya udah deh, diam. Ya udah, akhirnya diam, saudara. Ya, ya kira-kira 6 tahun berikutnya kami menikah. Singkat cerita ya. Selesai acara resepsi pernikahan, dia buka kartu sama saya. Kamu ingat nggak dulu waktu kamu nangisin saya? Gitu loh, saya nangisin kamu yang mana, saya bilang. Ya kamu nangis sendiri kali, saya bilang gitu, saudara. Pembelaan. Ya enggak, waktu kita ke gereja, kita beribadah, ya lalu kamu nggak mau, ya diajak untuk duduk di depan. Saya ajak kamu untuk duduk di depan karena kursinya adanya di depan, di belakang udah nggak ada. Ya kamu ingat nggak? Oh iya, saya ingat, saya kan udah minta maaf, saya bilang. Ya saya minta maaf dengan segenap hati, saya bilang. Ya kamu belum maafin saya? Enggak. Ya bukan belum maafin. Ketika itu dia sudah, Bapak Ibu, ya puji Tuhan, setelah menikah ya saya bergabung melayani, ya mulai dari yang kecil-kecil sampai akhirnya ya Tuhan percayakan. Sekali lagi, saya nggak pernah bercita-cita, saudara, Bapak Ibu. Ya mendiang Papa Riaji tanya saya, "Yuk bisa khotbah?" Saya diam, saudara. Ya saya nggak bisa ya. Oh ya, bingung saya, saudara. Ya akhirnya ya diberi sekolah, diberi beasiswa, ikut beliau belajar sama seperti Bapak Pendeta Sastra, ya belajar daripada beliau. Tuhan yang tuntun, ya saudara, tentunya semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Ya dan saya banyak belajar, dipercayakan, akhirnya sampai berada di ya titik ya belajar menyampaikan firman Tuhan, gitu, saudara. Pada saat itu istri saya bilang, ya kalau dulu kamu ingat, kamu nggak mau duduk di depan, saya berdoa tahu. Ya kata pacar saya, saudara, kata istri saya hari ini, saya doa dengan hati remuk, hati saya remuk, saya doa nangis sama Tuhan. Tuhan, hari ini nggak apa-apa, Tuhan. Dia nggak mau diajak duduk di depan, untuk berada di depan. Tuhan, bikin dia suatu hari paling depan berdirinya, Tuhan. Dan bener loh, kejadian loh. Apa yang saya pelajari, saudara, bahwa doa orang yang remuk hatinya itu dengar sama Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya saya nggak doa supaya saudara hatinya remuk, enggak. Ya supaya saudara dapat masalah, enggak. Cuma kadang-kadang, ya saudara, orang yang hatinya ya itulah, Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan ada pergumulan, supaya saudara dan saya kita boleh datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan di sanalah kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya, atas Indonesia. Kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia. Katakan amin. Indonesia perlu orang-orang yang berdoa. Amin. Ya saudara, Indonesia perlu orang-orang berdoa. Dulu mama saya kalau berdoa, saudara, minimal 1 jam, saudara. Saya sama adik saya, mungkin ada yang relate, saudara, mungkin ya. Adik saya, kita berdua nih, kalau udah mama kita kumpul keluarga begini melingkar. Ya, kalau mama udah berdoa, saya sama adik saya udah lirik-lirikan. Nyender tembok aja mendingan, saya bilang. Jadi doanya sambil nyender, saudara. Ya, karena kami tahu berdua, ini kalau mama udah pegang kendali untuk berdoa, minimal 1 jam. Dan benar, iya saudara. Kenapa saudara tahu? Ya saudara pasti pendoa-pendoa pasti tahu lah ya. Ya, yang didoakan bukan hanya suami, istri, keluarga, RT, RW, kelurahan, bangsa, negara, orang lari di depan rumah kita didoain. Saya sampai, ini orang lari nggak, mama kenal, saya bilang. Iya kan? Ya udah doain aja, doakan. Sampai hari ini saya mengerti karena saya mengalaminya sendiri. Anak saya yang komplain. Ya, anak saya bilang sama istri saya, "Dedi kalau doa tulong, mami tulong, kepanjangan." Ya, nama saya Jeffrey, saudara, Bapak Ibu. Ya, sudah. Ya, di rumah saya dipanggilnya Dedi. Ya, tapi nama saya Jeffrey. Jangan saudara nanti panggil saya di luar Pendeta Dedi, bukan ya, saudara. Bukan. Bukan, ada lagi Pendeta Dedi banyak di luar. Ya, saudara, biar di rumah biar agak keren aja panggilnya Dedi. Dedi and Mami. Ya. Tapi tetap istri saya Sumatera Utara asli. Ya saudara, tapi seperti yang tadi dikatakan Pak Pendeta Sastra, lembut seperti Putri Solo. Ya saudara. Cuman kelihatan dari Sumatera Utaranya kalau lagi nawar ikan teri aja di Senen. Saya kalau dia beli ikan teri, saudara, wah, hikmat Tuhan luar biasa. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Saya lama-lama geser kiri,
Ya, tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh. Istri bapak, ya, iya istri saya, tapi sama, ya. Jadi penjual tukang ikan terinya sekilo 10.000 Inang. Ya, istri saya bilang, 5.000 aja. Oh, darah Yesus yang dengar 5.000, banyak amat itu nawarnya dalam hati saya ya. Benar juga saudara yang Pak Pendeta Sastra bilang, itu memang kalau laki-laki beli gitu ya saudara. Jadi ya saudara, lama-lama dari 5.000 bukannya naik, dia turunin lagi 3.500 lah. Oh, darah Yesus, saya bilang. Ini untung yang jual ikan teri juga seiman ya saudara ya. Jadi oh ya Inang ya naikkan lagi dikit lah. Akhirnya ketemu titik tengah. Waktu dia cari saya udah di toko lain saudara. Karena dengernya nggak tega gitu saudara. Ya saudara. Tapi istri saya luar biasa, hikmat Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa ya, pendoa-pendoa para ibu, kebanyakan di sini bapak-bapak semua, Tuhan urapi dengan hikmat Tuhan. Amin. Ya, beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, berdoalah dengan kerendahan hati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Bilang sama-sama, bukan rendah diri. Ya saudara, tapi rendah hati. Firman Tuhan bilang Lukas 22 41 sampai 44. Ya, Alkitab mencatat, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Ya saudara, Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya bahwa di tengah ketakutan, kitab catat Tuhan Yesus takut. Tuhan Yesus yaitu benar-benar mengalami kesengsaraan. Dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tekanan yang begitu luar biasa yang dia alami, ya saudara, secara medis, ya itu disebut, saya pernah nanya sama dokter, ya saudara, jadi dokter bilang saudara, tekanan yang dialami oleh Tuhan Yesus tersebut, itu namanya peristiwa hematidrosis. Hematidrosis itu dimana ketika keringat seseorang dari manusia, ya saudara, itu keluar dari tubuhnya berupa titik-titik darah. Kalau pesawat turbulence, saya pernah lihat di YouTube saudara, itu sampai dahsyat begitu luar biasa, ya saudara, turbulence-nya itu biasanya ada keluar darah dari hidung, dari telinga. Nah itu kira-kira ya saudara namanya hematidrosis juga, karena ketakutan yang luar biasa. Dan Yesus alami itu untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya hari ini tidak mengalami ketakutan. Katakan amin. Tapi ketika saudara dan saya berdoa, saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Amin. Tuhan membawa saudara dan saya kepada kemuliaannya, kepada kekuatannya, kepada ketenangannya yang sejati. Amin. Hari-hari ini banyak orang cari tenang, banyak orang cari damai. Nggak ada damai, nggak ada ketenangan yang paling sejati selain di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Banyak tempat canggih, banyak teknologi canggih. Buckingham Palace, istana Buckingham di Inggris, itu tempat yang sangat canggih, dilindungi dengan teknologi security yang sangat canggih di dunia ini. Tapi kemarin saya baca berita, ya saudara, ada errornya juga. Kenapa ada errornya? Karena dibuat oleh manusia. Manusia selalu ada error. Manusia selalu, karena kita nggak sempurna. Nggak ada suami sempurna, nggak ada istri sempurna, nggak ada keluarga sempurna. Amin. Yang sempurna cuman Yesus Tuhan. Itu sebabnya, that's why we need Jesus. Kita perlu Yesus. Bilang sama-sama, aku perlu Yesus. Kalau ada Yesus di dalam hati saudara dan saya, kita semakin dibawa Tuhan untuk menyadari, untuk mempercayai bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Raja Yosafat, saya belajar saudara, ya saudara, firman Tuhan katakan Raja Yosafat adalah seorang raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada kalanya Yosafat diserang tiga bangsa, maksud saya, tiga Bani Moab, Bani Amon, dan orang Edom. Ketika mereka diserang oleh tiga bangsa dalam waktu yang bersamaan, Raja Yosafat datang berseru kepada Tuhan.
Ya saudara, ya Raja Yosafat jadi raja umur 35 tahun dan pemerintahannya selama 25 tahun. Saya percaya selama 25 tahun Raja Yosafat memerintah, ya saudara, dia pasti tahu strategi perang, dia pasti belajar something lah. Selama 25 tahun masa nggak ada yang dipelajari? Nggak mungkin. Selama 25 tahun memerintah, berhadapan dengan banyak bangsa-bangsa musuh-musuh, pasti dia dituntun Tuhan. Tapi orang yang berpengalaman seperti Raja Yosafat pun datang pada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, musuh-musuh kami banyak sekali. Tuhan, mereka besar-besar Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Saya nggak percaya Raja Yosafat 25 tahun memerintah nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. 25 tahun, masa Tuhan bahwa besok itu pasti ada jalan keluar. Tuhan nggak tinggalin, Tuhan nggak biarin, Tuhan nggak membalikan badannya untuk saudara dan saya kalau kita datang dengan rendah hati. Amin. Dunia perlu tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Ada kasih sayang di dalam Tuhan Yesus. Ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Karena ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sayang sama orang bertobat. Amin. Ya. Saya nggak pernah ketemu sama orang yang hidupnya bertobat lalu Tuhan biarin miskin kere hidupnya. Nggak pernah. Oh, Tuhan angkat hidupnya. Tuhan peluk ia. Tuhan berkati ia. Tuhan pakai dia. Mendengar kesaksian Om Pendeta Sastra, saya banyak teman orang Bali juga Om. Ya puji Tuhan, biar saudara Bapak Ibu juga berdoa buat Indonesia, buat Bali, Om ya, amin. Ya saudara, buat Aceh, ya saudara, untuk Makassar, untuk Sumatera Barat. Ya saudara, saya punya pemimpin asli orang Padang, Ibu Eti namanya, asli orang Padang asli deh 1000%. Ya saudara, asli Padang. Tapi ketika di dalam Tuhan, aduh murah hatinya luar biasa, baiknya luar biasa. Bukan karena dirinya, bukan karena pribadinya, tapi karena siapa yang ada di dalamnya. Kalau Yesus beserta saudara dan saya, tidak ada perkara mustahil buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kami sembah Yesus. Yesus Tuhan
haleluya, 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 haleluya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Menangis kepada Tuhan Yesus. Air matamu yang sia-sia, air matamu melalui Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan. Setiap hati, setiap pribadi yang murni, pendoa-pendoa yang hati tulus, pendoa-pendoa yang punya iman, pendoa-pendoa yang datang dengan rendah hati. Haleluya, 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 haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, jadikan ya Tuhan, bait suci-Mu yang bagi keselamatan
Silakan duduk Bapak Ibu.